Sebelumnya kita buka dulu majelis pagi ini dengan baca lafaz ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang sambil sarapan boleh tetap dibuka videonya aja biar bisa mendengarkan Ustadz Fatur. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz ada sedikit kisah nih tentang sahabat Rasul. Mungkin sudah pernah ada yang mendengarkan ya, mungkin ada yang tahu ceritanya, mungkin yang tahu mungkin agar lebih baiknya di muhasabah lagi ya. Nah, ini tentang sahabat Nabi yang apa istilahnya ya? Setia melayani Nabi, istilahnya apa-apa kebutuhan Nabi dicarikan, dipenuhi, pokoknya merawat Nabi lah istilahnya seperti itu. Sahabat tersebut. Nah, sahabat tersebut namanya kalau nggak salah Sa'labah ya. Kan ada dua tuh, ada yang Sa'labah yang mencurangi zakat, ini Sa'labah yang lain, ini Sa'labah bin Abdurrahman ini. Nah, ini pelayannya Nabi ya. Nah, beliau juga seorang mu'alaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, beliau itu sangat setia melayani Nabi ya. Nah, diceritakan suatu ketika beliau itu tidak sengaja melihat aurat seperti itu. Melihat aurat. Itu pun hanya rambut saja ya. Rambut aurat, tidak sengaja melihat rambut seseorang akhwat gitu ya. Nah, suatu ketika Rasulullah itu mengutusnya untuk suatu keperluan, ceritanya gitu. Dalam perjalanannya dia melewati rumah salah seorang dari Ansor ya, sahabat Ansor. Maka terlihat dirinya seorang perempuan ya, wanita yang sedang menyisir rambutnya, gitu. Dia sengaja menyisir rambutnya. Terus ketika itu dia langsung istighfar, dia saking takutnya itu langsung turun wahyu ya. Dia takut akan turun wahyu kepada Rasulullah menyangkut perbuatannya itu, maka dia pun pergi kabur. Saking takutnya sampai kabur dia. Takutnya nanti turun wahyu kepada Rasulullah bahwa hal itu tidak bagus ya. Nah, saking kabur dia berlari menuju ke sebuah gunung yang berada di antara Mekah dan Madinah kalau nggak salah ya. Dan terus mendakinya. Nah, dia kabur ke gunung ya di antara Mekah dan Madinah dan terus mendakinya. Nah, Sa'labah tinggal di sana dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, hanya melihat rambut saja ya, maka tobat ya. Gak berani ketemu Rasulullah, pergi ke gunung ya Allah. Saking takutnya akan dosanya tidak sengajanya itu. Dia menangis selama 40 hari ya, menangis di gunung 40 hari. Nah, ketika itu kepergian Sa'labah membuat Rasulullah merasa kehilangan. Yang tadinya ada yang setia merawat Rasulullah, merasa kehilangan Rasulullah. Kemana Sa'labah kok gak kelihatan 40 hari ya? Nah, seperti itu. Dan setelah itu Rasulullah tanya kepada sahabatnya, tidak ada yang tahu. Adakah kalian yang tahu Sa'labah di mana? Tidak ada yang tahu. Sampai Rasulullah itu mengutus Sayyidina Umar untuk mencari sahabat Sa'labah itu. Dicari-cari, ketemu, akhirnya ketemulah di gunung. Ya, ketemulah di gunung sama Sayyidina Abu Bakar. Oh, hai sahabat Sa'labah, engkau dicari dari Rasulullah. Apakah engkau tidak kangen dengan Rasulullah? Rasulullah kangen mencarimu ya. Rasulullah pengen kamu melayani beliau lagi, istilahnya. Akhirnya Sa'labah berkata apa? Wahai Umar, saya tidak berani bertemu Rasulullah. Kenapa? Ya, saya sudah melakukan dosa yang sangat besar. Sehingga saya tidak berani bertemu Rasulullah. Katanya Sa'labah dosa yang sangat besar ya. Tidak berani bertemu Rasulullah langsung ya. Akhirnya disuruh kembali sama Sa'labah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar kembali kepada Rasulullah. Oh, seperti itu. Baik, biar itu sampaikan salam saya. Setelah itu Rasulullah langsung turun wahyu dari malaikat melalui malaikat Jibril ya. Turun wahyu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, nah ini sungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam dan berfirman kepadamu. Sesungguhnya seseorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mencari itu. Ya, ini akhirnya disampaikan oleh Rasulullah, wahai sahabat Salabah, tolong Umar sampaikan kepada Salabah, dosamu setinggi gunung, ampunan Allah lebih luas dari bumi dan seisinya, seperti itu. Akhirnya kembali lagi Sayyidina Umar kepada sahabat Salabah, akhirnya mendengar itu, sahabat Salabah saking gembiranya, akhirnya sampai saking gembira sampai sakit, saking gembiranya sampai sakit Sayyidina Salabah. Mendengar Sayyidina Salabah sakit, Rasulullah azia tuh. Rasulullah menjenguk sahabat Salabah. Masya Allah, ketika itu Rasulullah langsung memangku sahabat Salabah. Subhanallah ya, dipangku Rasulullah ya. Kita pengen ya, dipangku Rasulullah. Dipangku, diusap-usap kepalanya sama Rasulullah. Dikasih motivasi bahwa sesungguhnya ampunan Allah lebih luas dari bumi dan isinya. Seperti itu. Setelah itu, saking gembiranya Sayyidina Salabah, saking langsung meninggal beliau. Ya, saking senangnya langsung meninggal, diceritakan motivasi seperti itu sama Rasulullah, meninggal. Masya Allah ya. Dan akhirnya setelah meninggal Rasulullah memandikan semuanya yang merawat Rasulullah. Ketika mau ke kuburan Rasulullah ikut membopong ya, namanya ya, membopong seperti ini ya. Itu tapi anehnya Rasulullah jinjit. Membopongnya itu kakinya jinjit Rasulullah. Sahabat yang lain bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah menjinjit ketika membopong jenazahnya tersebut? Ternyata sabda Rasulullah bahwasanya ada banyak beribu malaikat yang ikut membopong sehingga Rasulullah sampai menjinjit seperti itu. Malaikat membopong mayatnya, malaikat langsung. Itu suatu kemuliaan bagi seorang yang benar-benar takut akan dosa seperti itu. Ya, sampai malaikat pun memuliakan, ikut membopong jenazah tersebut. Rasulullah memandikan, Rasulullah semua yang mengurus. Maka kita semua sebesar apapun kesalahan kita yakini bahwa ampunan Allah lebih besar dari dosa tersebut, dan kita juga berjanji tidak akan mengulangi lagi ya. Ketika kita melakukan sedikit saja kesalahan, maka kita tebus dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya, seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat ampunan Allah ya. Kecil apapun kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja dari Ustadz. Ustadz kembalikan kepada Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Fatur, luar biasa. Ini sangat menginspirasi ya, bahwa kita harus senantiasa menjaga diri kita dari segala hal-hal yang berbau-bau dosa ya, karena memang Allah sangat memuliakan orang-orang yang mampu menjaga dirinya ya. Semua manusia tidak terlepas dari dosa, semua manusia pernah berbuat dosa. Nah, yang terbaik adalah yang dia menyadari akan kesalahannya, bertobat, kemudian tidak mengulanginya lagi. Seperti para tadi sahabat yang tadi itu. Insya Allah luar biasa. Lanjut aja Ustadz Fatur, info-info terkait Muharram dan info terkait tadi mutabaah. Ya, baik. Pertama untuk yang mutabaah ya, Anda ya. Jadi untuk mutabaahnya nanti sekarang berupa file yang Anda harus print ya. Jadi untuk pekan ini nanti Ustadz kirim filenya di GCR atau di grup. Setelah itu Anda print, nanti mengisinya itu lewat bisa dicatat aja ya, yang print-printannya itu. Jadi pakai bolpen aja ngisinya ya. Nanti laporannya itu sepekan sekali laporannya. Jadi di foto, di-upload di GCR. Jadi nanti Ustadz topik mutabaahnya dilanjutkan kembali. Untuk laporannya nanti sepekan sekali ya. Jadi setelah diisi, nah itu baru difoto terus diupload di GCR untuk mutabaahnya. Untuk filenya nanti kita kirim ya. Sampai sini ada paham ya? Atau ada yang belum jelas untuk mutabaahnya? Silahkan ditanyakan jika ada yang belum jelas. Mutabaahnya dikirim ke GCR. Nah itu filenya, file yang harus di print ya. Itu File file Excel yang harus di print ya. Silahkan Danis. Itu ntar difoto ke GCR, Ustaz. Ya, itu setiap sepekan sekali ya, ketika sudah mengisi file yang sudah di print tadi, yang sudah berupa kertas diisi,
Nah, setelah itu seminggu sekali dilaporkan di-upload di GCR. Nanti akan Ustadz rekap juga ya. Ada rekapannya ntar. Jadi untuk Ustadz. mutabaah kali ini memang khusus kelas 6 sholat ya. Jadi mutabaahnya itu sekarang hanya sholat 5 waktu dan mengaji setelah maghrib. Nah itu mengajinya Toha sama Al-Quran ya. Itu setelah ada nanti keterangannya setelah maghrib ada majelis ngaji seperti itu ya. Nah, untuk yang lain masih sementara ini memang difokuskan sholat ya. Anda kelas 6 udah balik semuanya ya. Di 5 waktu di situ nanti. Jadi dalam sepekan itu berapa kali Anda tidak sholat seperti itu. Nanti akan Ustadz rekap ya. Ya mudah-mudahan semuanya rajin ya sholatnya ya insya Allah ya. Karena sudah balik. Kalau Nah, mungkin sholat ada di yang rumah ditanyakan lagi. nggak apa-apa Ustadz. Gimana? Kalau sholat di rumah. Ya tidak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan sholat saja ya. Karena memang lagi PPKM ya mungkin ya. Jadi Pandemi. iya. Benar. PPKM level 4 tadi ya. Iya. Ya, jadi mungkin di rumah tidak apa-apa ya. Yang penting sholat ya. Bisa saja di rumah kan sudah balik nih. Bisa jadi imamnya bunda kan gitu ya. Memadainya. Iya. Nah, itu mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk mutabaah? Cukup? Nah, kalau cukup ya. Anda Mahesa mungkin. Saya mau tanya, Oh, baik. kapan mutabaah? Kenapa Fahri? Ini gimana Anda Hari? Itu Putus tadi ya? Fahri putus-putus. Mari ditampakin dulu wajahnya. Agak di atasin. Ya, gimana Anda Hari? Silakan diulang. Sepertinya itu ya, sinyalnya Anda Hari sepertinya ya. boleh. Fahri putus-putus. Iya, sinyalnya mungkin Anda Hari ya. Ya, Fahri boleh via chat aja. Iya, udah lewat chat ya. Ya. Info Muharram Ustadz, gimana Ustadz? Ya, untuk Muharramnya hari Kamis ya. Yang pertamanya tanggal 11 kan diundur lagi karena libur ya tanggal 11 tadi ya. Ya, jadi teman-teman liburnya itu bergeser. Yang tadinya tanggal merahnya itu dari Selasa, itu sekarang bergeser ke hari Rabu. Jadi Masa besok Ustadz. hari Selasa besok kamu masuk tetap sekolah, hari Rabunya libur. Hari Iya, libur. Kamisnya kegiatan Muharram. Rabu minggu ini kan. Ya, benar. Jadi kan kalau di kalender kita nih, tanggal merahnya di hari Selasa nih. Nah, Harusnya hari Selasa. ternyata ada perubahan. Muharramnya bergeser liburnya jadi hari Rabu. Oh, jadi liburnya Rabu minggu ini. Benar. Oh ya, kasih. Untuk itu untuk KBM hari Kamis. Hari Kamis itu KBM-nya karena kita ada kegiatan ya. KBM-nya itu paling yang utama morning talk sama jus pagi. Setelah itu gabung kegiatan Muharram. Lebihnya nggak ada KBM. Nah, nggak ada KBM ya Anda ya, Kamis ya. Tapi harus itu ya, on time di Muharramnya ya. Kelas 6 tunjukkan kekompakan kita ya. Nah, jadi untuk ya flyernya ya. Flyernya silakan Ananda kumpulkan ya. Nanti Ustadz Agung dan Ustadz Fatur akan menilai. Nanti akan dipilih 2 terbaik ya. 2 terbaik. Setelah itu 2 terbaik masih akan dinilai lagi tuh. Nanti ada jurinya. Jadi dari berbagai level, berbagai kelas itu diambil 2 dikumpulkan ke jurinya. Nanti jurinya menilai kembali. Nah, kalau akan diambil 5 ya. Ini udah pada ngumpulin belum, Tat? Sebagian, Tat? Kalau di WA belum, masih Ananda Muadz ya, sama Ananda Revan ya. Oh, gimana kalau kita buat tempat di GCR, jadi kelihatan nih. Iya. Ya, kita nanti bikin itu nanti atau topiknya tentang Muharram tadi ya. Nah, nanti dibuat topiknya di GCR. Tentang Muharram maksudnya GCR, biar nanti kelihatan siapa yang udah ngirim.
siapa yang belum, dan juga nilainya enak. Iya. Ini sampai itu ya, pengirimannya terakhir sampai tanggal 8 ya. Lah kemarin berarti yang 8, hari ini sudah 9 nih. Masih mungkin bisa nggak? mungkin masih bisa insya Allah. Masih Tanggal bisa. 9 karena ini 5 sampai 8 itu pengiriman flyer hasil karya murid ke Gulas dan Walasa masing-masing. Nah, tanggal 9-nya ini penilaian oleh Gulas dan Walas. Tanggal 9-nya dinilai. Berarti masih boleh nih teman-teman Iya, yang belum jadi. bisa ya Anda ya. Flyer Ustadz, ini ya. lomba kan, Ustadz, ya? Catatan flyernya ya, satu flyer bertemakan Selamat Tahun Baru ya, Selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, dan catatan yang kedua, flyer dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, Nanda sekalian. Itu kan soalnya penilaiannya adalah termasuk kreativitasnya. Bukan poster, flyer ya, yang pakai Flyer. aplikasi. Boleh pakai Canva, boleh pakai PicsArt, boleh pakai ya aplikasi yang lain. Ya, Nanti terserah. tugasnya dikirim ke GCR apa enggak? Ya, kirim ke GCR. Nanti Ustadz Pasur buatin topiknya. Atau nanti Itu juga ya, buatin. pas dress kodenya nuansa putih ya. Pas ketika Zoom, dress kodenya nuansa putih. Oh iya, yang hari nanti Kamis juga ya. akan ada lomba ya. Ustaz, Putih ya. apa Pak Ustaz? Ya. Kayak itu gimana? Contohnya kayak mana? Aku nggak ngerti. Apanya? Flyer? Heeh. Oke, kamu nggak tahu contohnya, Ustadz kirim contohnya. Oke, contoh flyer. Bentar. Contoh flyer nih, contoh flyer nih. Contoh flyer punya orang, bukan punya teman kamu. Contoh flyer. Ustadz share screen. Bentar, saya cari dulu filenya. Fahri mau lihat contoh flyer nih punya orang. Nih contoh flyer nih. Nah ya kayak gini ya Nanda Bahari ya. Nih semoga pandemi cepat berhenti. Selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram. Oh, ada muka orangnya, Ustadz. Iya boleh. Kamu mau pakaiin muka kamu boleh, muka keluarga kamu boleh. Oh, jadi kayak poster digital kan, Ustadz, ya? Ah bener banget, poster digital. Keren. Ya. Oh iya tadi itu ya Ananda Muaz yang sudah kirim DOA boleh kirim lagi di GCR ya Ananda Muaz ya sama Ananda Revan ya, boleh dikirim lagi ke GCR nanti sekalian dinilai dengan Ananda yang lain ya. Nanti kalau di WA saja kan Ustadz Agung juga nggak bisa menilai itu. Jadi di GCR juga ya Ananda Muaz ya sama Ananda Revan. Oke, gitu ya Mas Fahri ya. Jadi flyer poster digital benar. Kemarin Mas Revan bikin poster cakep banget tuh pakai kertas ya. Habis itu langsung saat bilangin tuh pakai poster digital. Jadinya keren juga Revan. Ya, nanti kirim juga ke GCR ya, Rey. Jadinya pakai digital apa manual, Ustadz? Kenapa? Digital, bikinnya digital apa manual? Digital. Oh, digital. Jadi kamu boleh pakai handphone, boleh pakai komputer. Boleh pakai Canva, boleh pakai PicsArt, boleh macam-macam lah. Terserah kamu jagonya pakai apa, kan udah pada hebat nih. Oke, itu ada pertanyaan lagi? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada info dari Ustaz ya. Satu info yang pertama tadi tuh ya info libur ya, info liburnya bergeser ke hari Rabu, jadi hari Selasa tetap masuk ya. Terus info pembelajaran kita base-nya di GCR ya. Jadi info-info adanya di GCR. Contoh nih. Ustadz share screen. Nah, nih. Ini udah ada di GCR nih yang udah muncul adalah presensi kehadiran dan morning talk. Jadi muncul di sini ya. Terus di sini Ustadz Hilman nih udah ngepost matematika, Ustadz Hilman udah ngepost jam 5 pagi nih. Ya. Ustadz Hilman udah ngepost jam 5 pagi. Matematika petunjuknya adalah nih.
Ini ada link Zoom-nya nih. Ini link Zoom-nya Bitly Matematika 6 Hamzah nih link Zoom. Ya, jadi teman-teman nanti Zoom-nya kapan joinnya? Jam Iya. berapa? matematika jam 8.30 nih. Ya. Oh ya. Oke, matematika jam 8.30 nih link Zoom-nya di sini nih. Satino udah kirim. Jadi nanti teman-teman pokoknya langsung lihatnya ke GCR aja ya. Setiap pembelajaran apapun dia ke GCR. lihat ke GCR. Oke. Ini walaupun Ustadz Hilman ngepostnya jam 5 nih nggak munculnya di atas nih. Kalau Ustadz nih usahakan sejadwal. Nih kayak jam 6 absen, jam setengah 7 morning talk, paling nggak ada jarak setengah jam. Ustadz Hilman jam 5 nih. Nah, habis itu nanti PJOK kita lihat nih. PJOK udah ada belum jadwalnya? PJOK. Oke, PJOK belum muncul ya. Nanti ditunggu PJOK. PJOK belum muncul. Terus habis PJOK nanti ada IPS. Nah, IPS nih Ustadz ntar jadwalin keluar jam 10.30 keluar. Ya, Ustadz jadwalin. Mana nih? Annotate. Nih. Di jam 10.30 baru keluar karena jam 11 nanti IPS-nya, ya. Oke, IPS-nya ngapain? Nanti kamu bekerja berkelompok. Ya. Gimana kan gitu kan ke Zoom berkelompoknya kayak gimana? Enggak Zoom, nanti enggak Zoom. Nah, Ustadz keluarin, Ustadz jelasin. Ya. Nah, ini nanti berkelompok, tantangannya kalau Zoom malah lebih enak berkelompok, ya Ustadz bisa pakai breakout Zoom. Nah, ini karena batas Zoom sehari 3 kali, ya. Sehari 3 kali. Nanti kalau PJOK enggak Zoom, nanti Ustadz masuk Zoom deh. Nah, kalau PJOK Zoom, berarti Ustadz yang mengalah tidak ada Zoom lewat GCR. Nanti bikin kelompok. Ustadz bikin 3 kelompok. Kelompok 1 nih ada Bima ketuanya. Ya, jadi petunjuk pertama silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Boleh melalui WA. Saya. Kenapa saya? Tar dulu, Dim. Ya, Oh. petunjuknya adalah nih, berdiskusi dengan kelompoknya. Boleh lewat WA grup, video call, boleh bikin Zoom pribadi, boleh pakai Gmail pribadi. Kamu boleh bikin link Zoom atau bikin Gmail sendiri. Kelompok 1 ada Bima, Ahmad, Abdul Aziz, Ahnaf, Ahdan, Azam sama Al-Zaki. Ketuanya Bima. Nah, ketua kelompok nih tugasnya adalah yang nelponin video call atau enggak bikin link Zoom-nya atau link Gmail. Ya. Kalau nggak punya nomornya gimana, Ustaz? Kalau nggak punya nomornya di grup ada, di grup 6 Hamzah ada nomornya. Saya ada sih nomor-nomornya. Nih. Kirimin. Ya, terus kelompok 2 nih ada Danis, ya, Danis. Jadi satu kelompoknya Danis nih. Ya, nanti Danis yang bertanggung jawab. Danis, Fahri, Raivan, Kenzi, Maisa, sama Haika. Kelompok 3 Muas ya ketuanya ya, yang bertugas menghubungi teman-temannya dan juga atau membuat link. Noval, Nawaf, Rafasya, Raka, Umair. Nah, tugasnya ngapain? Tugasnya nih menelaah negara-negara ASEAN di buku tematik 6A halaman 11 sampai 14. Nanti tantangannya Itu kayak gimana, Ustaz? diskusiin, kamu baca, diperhatiin, kemudian didiskusikan. Ya. Ya. Terus habis itu tantangannya 2 di halaman 15 sampai 57. Kalau udah selesai, ini kamu kerjain bareng-bareng nih, sekelompok. Ya, berkelompok. Nanti kalau saya foto ke GCR, jangan lupa di screenshot kamu diskusi kamu nih. Misalnya kamu video call nih ber-6, kita di screenshot tuh, kirimin juga tuh. Atau kamu kirim pakai link Zoom, nanti screenshot. Itu ya. Nanti Ustadz keluarin jam 11.30. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup ya, nanti jadi IPS kamu berkelompok, berdiskusi berkelompok. Oh, cara dapetin nomor Jam berapa? mana, Ustaz? Jam 11. Kenapa Mas Danis? Itu apa? Jam Daftar 11 nomor tuh, temennya Bima. itu. Dengerin dulu. Ya. Mas Danis dulu. Kenapa nih? Itu apa gimana? Kan aku nggak punya nomor temennya. Oke, nggak punya nomor temennya. Oke, nanti boleh tanya. Kamu mau nanya nomor siapa? Nanti di sini ya.
Boleh saling bertanya di WA grup 6 Hamzah semuanya udah ada. Semuanya udah ada, kamu tinggal minta nomornya aja. Misal Danis mau nyari nomor siapa? Gitu. Misal nyari nomor Fahri misalnya. Minta nomor Fahri dong gitu. Nanti Fahri kirimin gitu, ya. Semuanya di grup ada. Oke, dan semuanya saling infoin ya, saling info nomornya masing-masing ya, biar nanti ketua kelompoknya gampang hubunginya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jam 7.34, sudah lewat, mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini bergabung ke tahfiz ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.